Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tolok Marbun dalam program Facebook Marketing A to Z ya. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, bila saya memiliki kesempatan, saya akan coba share sekali seminggu, dan bila tidak ada halangan, saya akan coba share 2 kali seminggu, khususnya menjelang Lebaran. Saya percaya ada banyak di sini teman-teman yang sudah subscribe, mungkin mau update ilmu penjualannya, atau mungkin masih banyak yang para pemula yang mau mengupdate skill penjualannya ya. Di sini saya berbagi secara murni ya, ini gratis di channel ini. Oleh sebab itu, silakan sekarang bagi Anda yang pertama kali menonton video ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video-video tutorial di channel ini ya. Kalau misalnya ada masukan dari teman-teman semua atau para subscriber, boleh ya di lewat komentar, atau mungkin kalau ada materi yang mau di request apa yang mau dibahas, saya juga dengan senang hati membahas dan berbagi pengalaman. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu masih dalam seputar Facebook marketing. Kali ini kita topiknya secara khusus itu personal branding ya. Kita masih Facebook marketing A to Z, kita akan membahas personal branding untuk Facebook ya. Kalau sederhananya, personal branding itu citra diri kita atau siapa Anda kata orang di sekitar Anda ya. Jadi personal branding kita itu biasanya memang itu kita bisa tahu itu dari pengakuan orang lain. Sekali lagi, personal branding kita itu mudah kita ketahui, yaitu dari pendapat orang lain tentang kita. Itu sebabnya jangan malu-malu mencoba bertanya tentang diri Anda ya. Nah, saya ingat dulu ya, kalau saya memang mainnya kan mengajar ya. Kemudian saya mencoba bertanya baik orang-orang yang sudah mengikuti kelas online saya via WhatsApp dan juga melalui Facebook saya, sehingga memang ada beberapa yang menonjol ya, yaitu mulai dari penjualan, kemudian copywriting, kemudian juga Facebook Ads ya, atau Facebook marketing. Itu sebabnya saya coba kembali mengupdate skill saya dari Facebook marketing dan juga bagi sekaligus. Kemudian juga yaitu public speaking. Jadi empat hal ini yang menonjol dari dalam diri saya, dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, bahkan kalau saya perhatikan channel saya sendiri juga ya, memang dulu saya memang tidak terlalu fokus ya, tidak terlalu fokus di YouTube. Saya lebih fokus di WhatsApp karena memang saat itu ada beberapa fasilitas yang menurut saya yang sangat terbatas ya, dan saat itu idealisme saya kayaknya terlalu tinggi sehingga channel ini tidak berjalan ya. Sekarang saya mencoba memaksimalkan apa yang ada ya, tujuannya tetap berbagi meskipun dalam kesibukan secara khusus dalam semester ini saya punya kesempatan untuk berbagi, dan saya coba usahakan seperti yang saya katakan tadi, ya ini kan menjelang Lebaran ya, saya akan coba update tentang ilmu Facebook marketing termasuk juga jualan ya. Jadi silakan di like dan dibagikan supaya semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Nah, kalau kita berbicara personal branding itu sebenarnya meliputi bakat kita, kemudian hobi,
kesukaan, keahlian, dan rutinitas. Begini. Jadi, sadar atau tidak sadar sebenarnya personal branding kita ini dibangun dari ini, ya. Kalau saya salah mainnya itu ya, mainnya itu mengajar, ya. Kemudian karena saya memang berpengalaman dulu jualan mulai dari SMP, sehingga ilmu sellingnya juga menonjol. Kemudian karena saya juga saat itu fokus sekali di dunia internet marketing, kemudian fokus di dunia copywriting, sehingga copywriting juga menjadi brand saya. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya banyak bergelut di Facebook, ya menerapkan semua pengetahuan saya, ya secara khusus dari konten marketingnya, kan saya juga tersertifikasi konten marketingnya. Saya terapkan sehingga memang Facebook menjadi salah satu brand saya secara pribadi, dan saat itu juga Facebook X ya. Kemudian udah beberapa kali training termasuk internet marketing dan lain ya. Itu banyak urutan-urutannya. Nah, jadi kalau misalnya Anda anggap aja saya sekarang bersama Anda saat ini, paling gampang caranya coba ya. Coba sekarang tulis daftar semua bakat Anda ya. Apa yang paling menonjol, kemudian daftarkan keahlian Anda ya. Bakat itu bawaan lahir, keahlian itu bisa dipelajari, tapi sama-sama bisa jadi keahlian dua-duanya ya. Kemudian hobi dan kesukaan ya, perbedaannya tidak semua kesukaan kita itu menjadi hobi kita. Kemudian rutinitas, ya kadang-kadang ya rutinitas ini justru yang bisa menjadi brand kita tanpa kita sadari ya. Ada banyak case yang seperti itu. Jadi kelima hal ini itu sebenarnya kalau kita dalami itu bisa kita akan temukan yaitu kata-kata kunci, dan itulah personal branding kita. Kalau misalnya Anda kurang yakin atau misalnya sepertinya kurang tepat ini gitu, Anda bisa bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, kemudian cocokkan dengan apa yang sudah Anda temukan. Nah, kalau misalnya apa yang Anda temukan tadi sinkron dengan kata orang, berarti itulah personal branding Anda. Kalau sudah ketemu personal branding Anda, maka personal branding itu harus kita sesuaikan dengan target market kita. Jadi branding dengan market. Jadi kita punya brand, kemudian kita punya market. Ya, ada orang-orang yang menjadi target market kita. Nah, kalau saya dari dulu memang saya batasin itu pemula, ya. Jadi dari dulu target market saya itu udah pemula, sekalipun saya tidak menutup kemungkinan ada juga yang sudah berpengalaman yang belajar mengikuti kelas-kelas online saya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita sekarang mau menentukan, oke, sekarang kita sudah tahu brandnya, sudah tahu branding kita, sekarang marketnya bagaimana nih? Nah, saya menemukan satu canvassing dan ini sangat bagus ya. Dan kalau Saudara perhatikan di sini yang pertama itu personal insight. Nah, personal insight itu seperti ini ya. Misalnya usianya berapa? Kalau ada perhatikan di sini 25, 37, 39, 42, berarti range-nya itu dari 25 sampai 42 tahun. Jenis kelaminnya apakah wanita saja atau laki-laki saja atau kedua-keduanya. Ya, pekerjaannya apa, income-nya seperti apa, lokasinya di mana, nilai hidupnya seperti apa, kesukaannya seperti apa, hobinya seperti apa. Nah, semakin spesifik kita buat target market kita, itu akan semakin mudah kita mengujinya. Nanti saya akan tunjukkan pada berikutnya bagaimana kita mencari target market ini ya di Facebook kita. Itu sebabnya sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi, itu Facebook kita itu ada yang Facebook personal, kemudian ada Facebook untuk bekerja. Saya pribadi ada beberapa akun Facebook ya,
baik yang untuk training, kemudian juga ada yang Facebook saya yang untuk pribadi, ya. Dan semuanya itu tujuannya begini, karena kan misalnya begini, kalau di kontak Facebook kita itu atau di teman Facebook kita itu semua teman-teman kita, mungkin kita nggak enak jualan. Maka mau tidak mau, ya kita buat akun, ya mungkin kita mulai dari temannya saudara kita, temannya teman, kemudian mengadakan pendekatan. Itu pun nanti saya akan sampaikan bagaimana kita mendekati mereka. Nah, sekarang kalau sudah jelas personal insight mereka, maka selanjutnya maka kita temukan apa sih masalah mereka, ya. Nah, masalahnya apa nih? Kemudian kira-kira pemicu masalahnya itu apa? Nah, kalau kita bisa jabarkan sedetail mungkin, ini akan sangat menolong kita, ya. Kemudian kira-kira goalnya seperti apa? Goalnya mereka seperti apa? Target mereka seperti apa? Karena apa? Kita jualan sebenarnya salah satu membantu orang, ya, secara tidak langsung, nanti beda lagi tergantung produknya. Tapi di sisi lain esensinya kita sebenarnya membantu orang tersebut untuk menemukan jawaban atau menemukan solusi di dalam hidupnya. Kemudian more discovery, ya. Kemudian kira-kira apa lagi yang perlu temuan-temuan kita tentang target market ini? Semakin detail kita buat, semakin detail kita tahu, ini akan semakin bagus dan semakin mudah kita menjangkaunya, ya. Kemudian biasanya penolakannya seperti apa? Kalau misalnya Anda jualan baju, mungkin mahal, atau mungkin bahannya kurang bagus. Nah, kira-kira keluhan-keluhan yang banyak yang sering Anda temukan apa? Nah, kalau saudara sudah menemukan penolakan-penolakan, keberatan-keberatannya, nah tinggal kita cari solusinya. Nah, kabar baik, kebetulan sebulan yang lalu saya membagi di sini free course, yaitu smart selling, ya. Dulunya itu berbayar loh, ya. Cuman memang perbedaannya kalau yang berbayar itu tersedia modulnya, kemudian juga ada mentoringnya dari saya, ya. Nah, kalau yang free ini ya videonya seperti itu. Nah, tapi tidak usah khawatir, nanti juga akan saya buat secara khusus lagi, nanti saya rekam ulang lagi dan update lagi bagaimana kita untuk menghandle objection-objectionnya, ya. Nah, sekarang kita sudah jelas nih target marketnya nih, ya. Kita sudah ikutin canvassing ini, ya. Kita tinggal ikutin lagi, ya. Kemudian kalau sudah kita udah buat canvassing target market kita, ini adalah salah satu contoh, ya. Dia buat target marketnya. Kalau Anda bisa membuat demikian juga jauh lebih bagus, ya. Ini akan menolong kita mencapai target market kita. Nah, kalau kita sudah tahu nih, sudah tahu branding kita seperti apa, sudah tahu target market kita seperti apa, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah personal branding activation. Sekali lagi karena kita fokusnya di Facebook, tentu kita mengandalkan beberapa hal seperti postingan, story, fanpage, dan video, foto. Nah, maka ini adalah yang saya praktekkan, ya. Yang saya praktekkan, maka 70 sampai 80% itu postingan saya itu terkait branding saya, ya. Jadi supaya jelas, ya, misalnya Anda jualan sepatu, ya, tapi cerita Anda kuliner terus, itu mah nggak nyambung. Anda salah. Seharusnya Anda kalau Anda suka cerita kuliner, ya postingannya ya jualan, ya mungkin jualan bumbu atau perlengkapan masak, ya, atau yang berkaitan dengan itu. Misalnya Anda suka cerita traveling, ya kan, tapi Anda jualannya misalnya sandal gitu. Boleh sih, tapi mungkin tipis 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 kemungkinan gitu. Ya kalau traveling
ya mungkin jualan tiket, pakai tour, dan sebagainya. Nah, jadi cocokkan postingan Anda dengan brand Anda. Kemudian motivasi atau hiburan. Nah, ini motivasi atau hiburan ini ya supaya ada variasi daripada postingan kita itu. Jadi tidak monoton sekali, ya. Kita variasi, ada hiburan, ya. Sesekali ya buatlah misalnya yang lucu atau yang nyeleneh, tapi pastikan yang tidak berbau sara atau merendahkan orang lain, ya. Kemudian warna sari ini ya bisa, ini harusnya ini 10 sampai 15 ini ya. Kemudian ini warna sarinya 5 sampai 10 ya. Jadi ini ralat sedikit, ini 10 sampai 15. Jadi sekarang artinya kita sudah memiliki postingan yang bervariasi. Postingan kita sudah tidak sama ya. Kita sudah bervariasi. Nah, postingan ini bisa diposting di postingan, bisa di story, bisa di grup, bisa di fanpage. Itu nanti kita akan bahas pada berikutnya ya, yaitu nanti pada optimasi fitur-fitur Facebook. Nanti kita akan bahas. Yang pertama nanti itu personal, kemudian nanti kita akan bahas yaitu fanpage. Nah, ini yang akan banyak pembahasannya. Oleh sebab itu ikutin terus ya. Jadi hari ini kita sudah belajar yaitu tentang personal branding, bagaimana kita menemukan personal branding, dan itu sangat terkait dengan apa yang menjadi bakat, hobi, ya, kesukaan, aktivitas dan keahlian kita. Jadi kita bisa bisa menyimpulkan dari situ nanti yang menjadi personal branding kita. Ya, kemudian kita bisa mengaktifkannya melalui postingan kita dengan yang variatif. Ya, tadi sudah saya berikan presentasinya yang terkait dengan personal branding kita itu 70 sampai 80, kemudian motivasi atau hiburan itu 10 sampai 15, kemudian warna sari itu sekitar 5 sampai 10. Nah, sekarang sudah punya gambarannya. Nah, selanjutnya Anda tinggal mencoba melakukan apa yang saya katakan tadi di video. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang kurang jelas, jangan segan-segan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Langsung tulis saja. Nah, termasuk kalau ada materi yang Anda request. Nah, pastikan Anda ikutin terus channel ini karena di sini akan saya bagikan bagaimana Anda mengoptimalkan Facebook Anda untuk berjualan. Dan tidak hanya itu saja, saya juga akan berbagi ilmu-ilmu penjualan yang selama ini saya praktekkan. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya ya, supaya setiap kali saya sharing di sini Anda semua bisa mengikuti tutorial-tutorial yang saya upload di sini. Oke, semangat dahsyat. Sampai jumpa kembali di video tutorial berikutnya.